Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan channel kami Bintoro Wiwit, dengan saya sendiri Om Wiwit Bintoro. Dan tidak lupa, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dan diberikan kelancaran untuk urusan kebaikan. Oke. Hari ini saya akan bagikan untuk cara pemasangan ring piston ke piston, teknis-teknisnya, dan cara untuk mengetahui ring kompresi pertama, kedua, dan ring oli dan ring cacingnya. Oke teman-teman, kita sama-sama belajar gimana caranya untuk memasang ring piston atau ring seher antara gap ring kompresi pertama, ring kompresi kedua, sertanya. Oke, kita simak video berikut. Oke teman-teman, di sini sudah ada piston atau seher dan ring piston. Nah, ini teman-teman, untuk membedakan antara ring piston atau ring seher, antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, kita harus tahu ciri-cirinya. Mana yang ring kompresi 1, mana yang ring kompresi 2, dan mana ring oli atau ring cacing. Nah, kita lihat. Ring kompresi 1 biasanya ciri-cirinya, yang pertama biasanya warna dibedakan antara ring kompresi 1 dan 2. Biasanya ring kompresi 1 dan 2 perbedaannya warna, antara yang gelap atau yang agak sedikit mengkilat. Ring kompresi pertama ciri-cirinya 1, permukaan di dalam cenderung dia lebih licin, tidak tajam, dan cenderung lebih lentur. Ring kompresi 1. Dan biasanya ring kompresi 1 cenderung lebih kecil dari ring kompresi 2. Nah, ini ring kompresi 1. Dan ring kompresi 2 ini teman-teman, biasanya perbedaannya warna, yang kedua permukaan dalam sedikit ada agak tajam. Ini ring kompresi 2 dan agak sedikit kaku. Nah, di sini jelas ada perbedaan antara warna dan ketebalan ya, besar kecilnya ya. Ini ring kompresi 1, ini ring kompresi 2. Jangan sampai kebalik, nanti di len piston ring kompresi pertama atau ring kompresi 1 dipasang di len kompresi 2, dan ring kompresi 2 dipasang di len kompresi 1. Nanti kalau terbalik, akibatnya cenderung lebih cepat tingkat keausannya, dan akibatnya mengakibatkan lebih cepat keausan, menimbulkan kompresinya kurang kuat. Yang kedua, bisa oli yang dari silinder bisa naik ke ruang bakar, mengakibatkan ngasap atau keluar asap putih dari knalpot. Terus berikutnya, ring oli cenderung lebih tipis. Ring oli cenderung lebih tipis dari ring kompresi pertama maupun kedua. Dia lebih tipis. Dan ring cacing, nah ini ring cacing untuk pengatur ke dinding oli, ke dinding silinder. Itu ciri-ciri ring kompresi 1, ring kompresi 2, ring oli, ring cacing sudah bisa kita bedakan. Lalu cara pemasangannya kita lihat dulu permukaan piston. Ini permukaan piston, kebetulan ini pakai piston Suzuki. Kita lihat permukaan piston, ini namanya permukaan piston. Kita harus mengetahui tandanya dari permukaan piston antara titik in dan titik X. Kebetulan di sini menunjukkan bahwa ada coakan lebih besar di atas
atas, lebih kecil di bawah, dan ada tanda panah. Nah, dan sebagian karakter piston di motor lain biasanya terdapat tanda in, dibaca in, itu menunjukkan piston harus menghadap ke atas atau ke klep in atau klep masuk. Itu kalau ada tanda in. Terus tanda yang berikutnya di permukaan piston terdapat semacam tanda panah seperti ini atau cowaan bulat. Nah, kita harus tahu teman-teman antara in dan X, karena nantinya untuk memasang gap atau jarak gapnya ring ada hubungannya dengan in dan X. Kita langsung kita pasang ring cacingnya, karena ini in. Oh ya, yang kedua untuk membedakan antara in dan X, antara dari permukaan piston, ada yang permukaannya piston tidak ada tandanya antara in dan X, maupun ada tulisan in atau ada cowaan, ada piston yang permukaannya rata. Kita lihat di baliknya piston. Nah, ini ada pin piston atau pin korset. Kita pakai sketmat, kita ukur dalamnya. Ini apabila tidak ada tanda di permukaan piston mana in mana X. Kita ukur. Nah, ukurnya seperti ini. Nah, cenderung kalau in dan X itu beda antara ruangan ini, ada ruangan ini, celah-celah ini. Nah, kita ukur dari sini sudutnya. Kalau in biasanya lebih ukurannya, angkanya lebih sedikit daripada yang X. Kalau X angkanya lebih besar. Misalkan ini 3,5. Kalau yang satunya ini 3,4. Berarti yang angka yang terkecil 3,4 ini menunjukkan bahwa titik innya di sini. Ini berlaku untuk piston permukaannya rata, tidak ada tanda mana yang in mana yang. Next, kita pasang ring pistonnya. Oh ya, ini ring cacing. Nah, biar kelihatan ya teman-teman. Nah, ini ring cacing. Nah, ini ada permukaan sambungan. Biasanya ada tanda. Usahakan menghadap ke atas, ke in, atau sambungannya menghadap ke ruang bakar seperti ini. Nah, sambungannya usahakan titiknya di in, menghadap ke ruang bakar. Terus ring oli, lapisnya ini ada 2, kita pasang. Usahakan gapnya bertolak belakang, artinya yang satu di samping kiri, yang satu di samping kanan. Jangan sampai ketemu gapnya. Kalau ketemu nanti ada kebocoran kompresi atau kebocoran oli dari dinding piston atau dinding silinder, nanti bisa bocor ke arah ring kompresi 2. Dan berikutnya kita pasang ring kompresi 2. Ini ada tanda ring kompresi pertama dan 2, ada tanda. Nah, di sini teman-teman, ini kelihatan ada tulisan N. Ini tulisan N ini wajib menghadap ke atas atau ke arah ruang bakar. Tulisan N. Sama yang ring kompresi 1 ada tulisan juga. Dan ini biasanya tergantung karakter piston atau motor lain, merek lain, itu beda-beda, bukan hanya tulisan N aja, ada kadang tulisan T. Nah, ini ada tulisannya, ini harus menghadap ke ruang bakar N.
Ada juga yang tulisan T. Yang ada tandanya. Pasang ring kompresi 1. Dan perlu diingat cara masangnya, antara gapnya ring kompresi 1 dan 2 dan ring oli itu 120 derajat. Jaraknya antara gap ringnya ini 120 derajat. Nah, kita sudah gambarkan pakai spidol 120 derajat, kurang lebihnya di sini ring kompresi 1 120 titik nolnya sampai 120 derajat, ring kompresi kedua kurang lebihnya di sini. Ini yang ini menghadap ke in. Kenapa harus gapnya tidak ketemu? Kalau ketemu gapnya nanti kompresi bisa bocor, tenaga motor melemah, bahkan nggak hidup sama sekali. Dan yang kedua, misalkan hidup, akan terjadi kebocoran oli, karena oli yang seharusnya berhenti di dinding silinder dan di dindingnya piston yang diatur pelumasannya dengan ring oli, dia nyelonong melalui ring kompresi kedua, ring kompresi 1, larinya ke ruang bakar dan mengakibatkan kebul atau asap, timbul asap putih. Nah, itu. Ini untuk Suzuki. Kalau untuk motor yang lain Honda, sama aja. Pada intinya 120 derajat. Oke, next. Oke, teman-teman, di sini sudah kami siapkan ring seher atau ring piston dan piston. Ini khusus motor 2 tak. Kebetulan ini piston motor 2 tak, untuk jenis motor F1Z atau Oswan atau Fish Air. Nah, F1ZR ya. Nah, ini ring sehernya, ini sehernya, atau ini ring piston, atau ini pistonnya. Nah, ini expander ring namanya. Expander ring khusus untuk 2 tak. Di motor F1ZR terdapat expander ring. Kita lihat perbedaan antara ring seher motor 2 tak dengan tipe F1ZR. Perbedaannya apa? Perbedaannya sama, tidak ada bedanya. Khusus untuk motor F1ZR sama, ketebalannya sama, warnanya sama, ciri-cirinya sama, hampir sama semua. Nah, akan tetapi harus kita bisa membedakan apa? Di motor 4 tak sama ada tandanya, di motor 2 tak ada sama tandanya. Sini. Nah, lihat teman-teman ya. Ini ada tanda T, berarti menghadap ke atas atau ke ruang bakar, huruf T. Dan yang satunya sama, tulisannya huruf T menghadap ke atas. Nah, ini wajib menghadap ke atas atau menghadap ke ruang bakar. Dan yang ini expander ring. Expander ring. Letaknya di mana? Letaknya di len kompresi 2. Di sini. Ini kompresi pertama, ini kompresi kedua. Expandernya di len kompresi kedua. Oh ya teman-teman, di sini terdapat knob atau pembatas ring. Nah, ada pembatasnya. Kalau di motor 4 tak tidak ada. Kalau di motor 2 tak ini terdapat batasan atau knob untuk membatasi atau gapnya ring piston, biar satu tidak gerak, ring pistonnya tidak gerak. Kalau gerak berakibat gap 1 ke gap 2, ring kompresi 1 ring kompresi 2 terjadi gap yang sama atau celah yang sama ketemu, nanti terjadi
pembocoran kompresi yang akibatnya kompresinya melemah. Dan yang keduanya, kalau khusus motor 2 tak di dalam silinder itu banyak ada lubangnya, ya lubang knalpot atau exhaust, ada lubang transfer. Nah itu kalau terjadi pergeseran bisa jadi masuk ke lubang, jadi patah ringnya. Yang kedua yang pasti kompresinya akan melemah bahkan hilang sama sekali dan mengakibatkan apa? Kelemahan kompresi. Ini ciri-ciri piston atau ring piston 2 tak. Dan kalau motor 2 tak seperti yang ada di sini, piston ini piston khusus tipe motor F1ZR. Ada tandanya, tanda panah menghadap sini ya, ini tanda panah. Artinya apa? Piston ini arah panah menghadap ke bawah atau ke exhaust. Nah, tanda panah kelihatan ya teman-teman, ini tanda panah. Wajib menghadap ke knalpot atau exhaust. Nah, ini misalkan silinder, ini lubang knalpot, wajibnya ke sini, wajib ke bawah. Kenapa? Kalau diputar ke atas nanti ini di in misalkan, nah, gap ringnya di bawah, mengakibatkan apa? Ring bisa patah karena melewati lubang knalpot. Nah, ring ini. Makanya di motor 2 tak sudah ada tanda atau gap ringnya di pistonnya untuk pembatasan atau biar tidak gerak ring kompresi 1 dan 2. Expandernya di len ring kompresi 2. Expandernya seperti ini cara masangnya. Nah, kelihatan ya teman-teman, yang di sini. Ring kompresi 1, ring kompresi 2. Nah, kalau di motor 2 tak simpel saja, ring sehernya cuma ada 2. Kalau di motor 4 tak, ring kompresi 1, ring kompresi 2, ring oli yang tipis itu ada 2, dan ring cacing. Bedanya sama 2 tak sama 4 tak, banyak di 4 tak. Terus ada juga, oh ya teman-teman, ada juga yang karakter motor yang antara ring kompresi 1, ring kompresi 2 beda. Satu ketebalan, terus biasanya ketebalan itu di ring kompresi len 2 ketebalan ringnya. Kita pasang teman-teman. Cowakan yang ini atau huruf T harus menghadap ke atas, menghadap ke ruang bakar. Nah ini ada cowakannya, kelihatan ya. Nah ini yang sudah kita pasang menghadap ke knocknya piston. Kalau dipasang di silinder atau di linearnya, nah dia akan seperti ini, dia mengunci seperti ini, tidak bisa bergerak dia kanan ke kiri. Fungsinya itu untuk mengunci ring piston biar tidak bergerak kanan maupun kiri. Sama ring piston yang di atas atau kompresi pertama, ingat gapnya jangan sampai atau cowakannya jangan sampai salah untuk masangnya. Kalau salah seperti ini bisa kepasang, cuman nanti kalau kita masukkan ke silinder yang dikhawatirkan akan terjadi kepatahan ring. Ini teman-teman, ini knocknya, lihat ini knocknya, ini cowakan ring sehernya, ini tanda T nya harus menghadap ke ruang bakar seperti ini. Nah seperti ini. Dan tanda, ingat teman-teman, tanda panah menghadap ke lubang knalpot. Untuk karakter piston 2 tak, ingat tanda panah ini menghadap ke knalpot untuk piston motor khusus 2 tak, ada arah panahnya. Oke teman-teman, sudah cukup jelas.
belajar untuk cara membedakan ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan untuk mengetahui ciri-ciri piston 2 tak dan ring piston motor 2 tak. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe dan share, dan hidupkan tombol lonceng untuk mengetahui video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.